Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku terkasih dalam Yesus Kristus. Pada malam ini kita patut mengucap syukur karena kita kembali dipertemukan untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, mengucapkan syukur untuk segala kasih karunia yang Kau sudah limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini Engkau sudah menyertai seluruh aktivitas kami. Dan pada malam ini kami kembali datang bersembah sujud di hadapan-Mu. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Buka hati pikiran kami Tuhan, biarlah firman-Mu yang kami boleh dengarkan pada malam ini, semuanya itu menjadi kekuatan baru buat kami. Berbicaralah melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, karena pada saat ini kami siap mendengarkan. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Yesus, nats kita pada malam hari ini diambil dari 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-10 sampai dengan yang ke-23. Judul perikop kita, Dasar dan Bangunan. Saya akan bacakan firman Tuhan buat kita semua. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu, baik Paulus, Apolos, maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku terkasih dalam Yesus, tema kita pada malam hari ini adalah Kristus, dasar hidup orang percaya. Surat Rasul Paulus ini ditujukan kepada jemaat di Korintus, di mana dalam bacaan hari ini Rasul Paulus menggunakan ilustrasi pendirian suatu bangunan, yakni bangunan Allah. Dalam konteks jemaat di Korintus, Paulus mengemukakan bahwa hanya dengan anugerah Allah saja ia dapat meletakkan dasar jemaat yang
adalah Kristus, seperti pada ayat 10 dan ayatnya yang ke-11. Jemaat Korintus berdiri karena kasih karunia Allah semata. Itu sebabnya Paulus berpesan dengan tegas agar jemaat selalu sadar untuk membangun jemaat di atas dasar hikmat Allah sendiri dan bukan dengan dasar hikmat manusia atau hal-hal yang bersifat duniawi. Tidak ada dasar lain yang melebihi kokohnya Kristus, meski itu adalah emas, perak, permata, kelompok logam mulia lainnya, atau apalagi jika dasar itu hanyalah kayu atau jerami yang secara esensi mudah sekali rusak, hancur, dan terbakar. Apa makna ilustrasi ini? Bahwa kehidupan jemaat haruslah fokus pada dimensi rohani dan berani berbeda secara radikal dengan hikmat duniawi. Hal ini berarti bahwa kehidupan jemaat seharusnya lekat dengan karakter dan kualitas yang tinggi yang sesuai standar Allah, yaitu menggunakan hikmat sorgawi. Apakah kehidupan kita sebagai jemaat telah menempatkan Kristus sebagai dasar hidup dan iman kita? Lebih lanjut, Paulus juga menyadarkan jemaat Kristus untuk melihat diri mereka sebagai bait Allah. Di satu sisi, sebutan itu tentu saja membanggakan, mengingat jemaat Tuhan sebenarnya sama dengan manusia lain, kecil dan lemah. Tapi Allah berkenan memilih dan menjadikan mereka bait-Nya. Namun di sisi lain istilah ini juga mengandung arti yang sangat dalam. Karena melalui sebutan ini, jemaat dibawa untuk menyadari sebuah pertanggungjawaban iman yang tidak main-main di hadapan Allah. Sebagai bait Allah, jemaat bertanggung jawab untuk menjaga kualitas hidup kudus. Karena Allah sang pemilik bait itu adalah kudus adanya. Saat kita bersedia mengambil komitmen dan mempersilahkan Kristus sebagai satu-satunya dasar bagi pertumbuhan iman kita, baik sebagai pribadi atau dalam kehidupan berjemaat atau bergereja, maka kita akan merasakan dorongan untuk berperilaku bijak karena kita dimampukan menyerap hikmat yang dari Allah. Sebagai orang percaya, dasar dari seluruh pelayanan kita adalah Yesus Kristus. Landasan ini juga harus merengkuh seluruh aspek kehidupan kita. Jika pelayanan dan hidup kita ada di atas dasar ini, maka kita akan mengalami pertumbuhan. Bukan hanya dalam pelayanan, tetapi karakter kita pun turut dewasa. Pelayanan dan karakter yang dibangun di atas Kristus akan menjadi berkat bagi orang lain. Ia akan membuahkan sukacita dan pengharapan baru bagi banyak orang. Ini tentu akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh karena itu, kita harus meletakkan segala karunia dan pelayanan di atas Yesus Kristus. Cara ini akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Kita pun akhirnya dapat terhindar dari ego dan ambisi pribadi kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus, jadikanlah Kristus sebagai satu-satunya dasar yang kokoh dan teguh. Amin. Kita berdoa. Kembali kami menaikkan syukur kehadapan-Mu ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami pada malam hari ini. Firman-Mu Tuhan yang adalah kebenaran yang menyatakan segala hal dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan, Kristus itulah yang merajai
hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga hanya Engkau ya Kristus yang menjadi dasar bagi kami sebagai orang percaya. Biarlah Tuhan setiap firman-Mu ini termeterai di dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu ini senantiasa rema di dalam kehidupan kami, dan kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami melalui pertolongan Roh Kudus-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, pada malam ini kami akan beristirahat, sertai kami sepanjang istirahat kami, agar kami boleh tidur nyenyak Tuhan, dan Engkau juga memberikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami besok pagi boleh bangun dengan tubuh yang baru, karena Engkau memberikan kami nafas kehidupan yang baru. Terpuji nama-Mu Allah Bapa di atas segalanya. Ampuni dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu, menerima berkat yang Engkau akan curahkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian di dalam Yesus. Tuhan memberkati.